Apa kabar pemirsa? Menemani akhir pekan Anda, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi terpilih yang terangkum dalam redaksi BCN on the Weekend. Bersama saya Firizal dan saya Dita Kinarsi, inilah redaksi BCN on the Weekend. Ya pemirsa, berita kita awali dengan Wali Kota Batam Ahmad Dahlan meresmikan proyek pemerintah Kota Batam senilai 245 miliar rupiah. Ya, dan kegiatan yang dilakukan bertempat di Kampung Tua Teluk Lengung, Kecamatan Nongsa Batam, merupakan anggaran pengerjaan proyek fisik sepanjang tahun 2013 lalu. Kegiatan peresmian proyek Pemko Batam ini diselenggarakan di Kampung Tua Teluk Lengung, Kecamatan Nongsa Batam, yang juga merupakan daerah proyek pembangunan Pemko Batam. Sebanyak 459 paket proyek pembangunan fisik daerah mainland dan 33 paket proyek pembangunan fisik daerah hinterland sepanjang tahun 2013 yang lalu. Selasa silam diresmikan langsung oleh Wali Kota Batam Ahmad Dahlan. Wali Kota Batam Ahmad Dahlan sendiri mengatakan, dari ratusan paket proyek fisik tersebut, jumlah pekerjaan pembangunan atau revitalisasi sebanyak 238 paket. Sementara untuk rehabilitasi atau peningkatan sebanyak 254 paket. Ya tentunya Bapak dan Ibu, saat ini kita akan menyaksikan Bapak Wali Kota Batam sedang. Jadi setiap kita bisa meresmikan semua kegiatan itu pada tahun berikut memang, karena serah terima itu paling lambat 31 Desember tahun lalu. Masih ada lagi perawatan, jadi relatif dilakukan pada tahun berikut. Karena itu kita ambil bulan rata-rata Februari atau Maret. Tidak hanya meresmikan proyek pembangunan, dalam kesempatan yang sama, Ahmad Dahlan sekaligus melaunching penyediaan saluran air bersih dan penyediaan sanitasi berupa MCK di Teluk Lengung. Mengingat sanitasi di wilayah Kampung Tua tersebut cukup minim, ia juga menambahkan akan segera melaksanakan peresmian proyek pembangunan untuk wilayah hinterland pada pekan depan. Dari Punggur, Nongsa, Teguh Joko Lismanto, BCN TV melaporkan. Ya, pemirsa, informasi selanjutnya, puluhan warga Bengkong Dalam harus mengalami kejadian yang mencekam. Kebakaran yang terjadi pada Jumat pagi menghanguskan 5 rumah. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Kebakaran itu merenggut nyawa satu bocah berusia 3 tahun. Kebakaran yang terjadi di RT 01 RW 09 Bengkong Dalam Jumat pagi menghanguskan 5 rumah warga. Kebakaran diduga dikarenakan korsleting listrik yang berasal dari lantai 2 rumah milik warga. Saat peristiwa kebakaran terjadi, sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, api cepat menyambar karena api tertiup sangat kencang. Api kemudian dapat dipadamkan berkat bantuan truk tangki pengangkut air. Sebanyak 5 unit rumah di RT 01 RW 9 Bengkong Dalam luluh lantak di Amuk Si Jago Merah. Selain menghanguskan 5 rumah, 8 rumah lainnya juga ikut terdampak dalam kebakaran ini dan mengalami kerusakan ringan. Sementara itu, satu korban tewas, yakni seorang bocah berusia 3 tahun yang pada saat kejadian sedang tertidur pulas, tewas saat kejadian dan sudah dibawa ke Rumah Sakit Budi Kemuliaan.
Dari Bengkong, Pradana Putra, BCN TV melaporkan. Sebagai bantuan awal bagi korban kebakaran di RT 01 RW 09 Bengkong Dalam, Kecamatan Bengkong, telah didirikan posko bantuan di lapangan dekat lokasi musibah oleh Dinas Sosial Batam yang dibantu aparat kepolisian Jumat siang. Tampak terlihat di sejumlah posko korban kebakaran Bengkong Dalam, warga sedang mengungsi di tenda darurat. Sementara itu, di ruas simpang jalan yang tidak jauh dari lokasi kejadian, tampak warga tengah melakukan bakti sosial untuk meringankan beban mereka. Sebanyak 5 unit rumah di RT 01 RW 09 Bengkong Dalam luluh lantak, diamuk si jago merah. Sementara itu, bantuan dari Dinas Sosial berupa sembako dan pakaian, serta masih membutuhkan uluran tangan dari masyarakat dalam meringankan beban para korban kebakaran. Ini sangat penting rasa gotong royong, karena dulu Indonesia merdeka, karena faktor gotong royong ini juga bisa merdeka. Maka dari itu kepada seluruh warga yang ingin membantu, dari posko siap menerima dan menyalurkan bantuan ibu bapak kepada para korban. Tenda ini biasanya paling lama kami 7 hari, tetapi kadang-kadang para korban itu waktu kejadian jam berapa itu? Jam berapa? Jadi kami situasional, tapi yang jelas paling mudah adalah 7 hari. Terkait dengan kejadian bencana ini, yang paling wajib buat kami adalah terkait kejadian jam berapa? Itulah yang kami langsung laksanakan penanganannya. Alhamdulillah. Jadi sepakat ya, kejadian jam 7 betul? Kita tangani dan selanjutnya. Ini yang melihat ini jam berapa kejadian? Kita masih turun naik. Informasi sementara korban adalah 7.30. Oke. 7.30 nanti coba lu. Pendirian tenda darurat yang didirikan oleh Dinas Sosial ini akan terus berdiri hingga beban para korban dapat diatasi. Dari Bengkong, Pradana Putra, BCN TV melaporkan. Warga Kampung Bengkong Dalam, Kelurahan Tanjung Buntung, Bengkong, Rabu siang nyaris terlibat kericuhan dengan pengelola sumur bor yang menyediakan air bersih. Dalam keributan di RW 9 tersebut, warga menghentikan paksa aktivitas sumur bor ilegal tersebut. Beruntung warga ditenangkan Polsek Bengkong dan lurah yang datang ke lokasi kejadian. Dua mobil truk yang tengah beroperasi memasukkan air bersih yang berasal dari dalam sumur bor di kawasan Bengkong Dalam membuat warga di sekitar resah. Pasalnya, sumur bor yang sudah pernah ditutup oleh pemerintah itu mendadak beroperasi kembali. Hal ini memicu kemarahan warga yang sudah merasa resah di sana. Di lokasi ada sederet bangunan berbentuk kos-kosan menjadi pintu gerbang memasuki wilayah sumur bor. Ada lebih dari 10 sumur bor yang beroperasi. Dari sumur tersebut air disalurkan dengan menggunakan pipa yang kemudian diletakkan di tepi jalan. Untuk memasarkan air bersih itu, saban hari ada puluhan truk pengangkut air bersih. Hingga kemarahan warga memuncak dan menyandera 2 sopir mobil truk. 2 truk yang dibawa sudah 2 minggu lebih operasional penjualan air bersih ke truk yang ada di sana. Kita pernah baca di sini surat-surat yang mengenai larangan pengoperasian sumur bor. Kemudian tak berserang lama dia ngajak rapat, saya diundang, RW 8 diundang sama pengusaha sumur bor. Saya terus terang nggak mau karena ini memang betul-betul saya pegang surat yang dari wali kota itu. Surat larangan tadi? Iya, larangan itu. Berapa lama sih Pak untuk sumur bor ini berada di sumur bor ini? Warganya? Kalau RW baru ini sih baru berapa bulan. Tadinya waktu ini udah berhenti sebetulnya. Oh, udah pernah udah berhenti aman. Tapi semenjak adanya RW baru ini diperbolehkan lagi. Ya, sumur warga kering. Kedua kali jalan kita juga ini fasilitas pemerintah yang kita jaga jangan sampai hancur. Kita jaga, makanya kita pasang portal di
pintu masuk sana. Kedua kalinya ya apakah yang ke depan kan masih akan terjadi karena air disedot terus pasti akan terjadi. Entah nanti cucu saya, entah siapa itu yang akan mengalami. Makanya gitu. Terus nanti ini yang dituntut warga apa sih Pak, yang diinginkan warga sebetulnya? Ya, yang diinginkan warga. Pokoknya sumur bor yang istilahnya dikomersilkan ini mohon ditutup. Dari Bengkong, Teguh Joko Lismanto, BCN TV melaporkan. Pemirsa, Masjid Raya Batam Center kembali menangkap seorang pemuda yang tertangkap basah tengah melakukan aksi pencurian dengan modus meninggalkan rakaat sholat dan pelaku beraksi. Banyak orang itu, sementara orang yang nanya-nanya di sini. MI ditangkap jemaah sholat zuhur karena diduga hendak mencuri tas di Masjid Raya Batam Rabu siang. Gerak-gerik MI ternyata sudah dicurigai oleh petugas kebersihan Masjid Raya Amin. Kecurigaan Amin pun terbukti saat pria yang mengaku tinggal di dapur 12 Batu Aji itu hendak sholat. Amin melihat pelaku mendekatkan tas miliknya ke tas korban. Saat sholat memasuki rakaat kedua, pelaku langsung menyudahi sholatnya dan menuju ke tas yang akan dicuri. Jelas Amin selaku petugas Masjid Raya Batam. Awalnya itu kan pas ajan ini, pas mulai sholat dia duluan udah naik, saya belakangan ini. Jadi pas saya pun ikut sholat, tapi saya udah tengok gerak-geriknya ini sudah mencurigakan. Jadi saya pun nggak jadi sholat. Jadi awal tas dia ini jauh dengan yang punya bapak ini. Jadi dia usahakan bagaimana biar dekat sama yang tas yang punya bapak itu, biar dekat gampang diambil. Tapi sempat sileten tas bapak itu udah dibuka. Karena dia nampak saya, dia turun ke bawah lagi. Sholat ini belum selesai nih. 2 rakaat langsung dia turun. Dia turun, saya tangkap dia. Kemana kamu? Dia bilang sama saya, tadi saya kentut, jadi saya mau ambil wudhu ulang lagi. Tapi tas dia masih di atas. Jadi dia mau menghindar gitu, biar saya nggak tangkap gitu. Awalnya dari situ. Berapa orang bang pelaku bang? Satu orang bang? Satu orang. Itu tadi sekitar pukul berapa bang? Tadi jam 12.20. Pelaku kemudian langsung diamankan di pos security. Awalnya, ia tidak mengakui jika dirinya hendak melakukan pencurian. Tetapi setelah dibujuk dan akan dilepaskan, ia baru mengakui perbuatannya. Untuk itu, pelaku, korban, dan kendaraan pelaku diamankan di Polsek Batam Kota untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut. Dari Batam Center, Pradana Putra, BCN TV melaporkan. Direktorat Narkoba Polda Kepri menggerebek seorang pria yang diduga terlibat penyalahgunaan narkoba jenis ekstasi dan sabu. Jumlahnya cukup fantastis, 50.000 butir ekstasi dan 3 kg sabu. Namun ironisnya pelaku ternyata adalah oknum anggota polisi yang berdinas di Kepolisian Sektor Nongsa. Ini merupakan prestasi sekaligus ujian berat yang disandang jajaran Kepolisian Daerah Kepulauan Riau. Merupakan suatu keprihatinan karena salah satu pelakunya adalah oknum aparat. Namun ini merupakan wujud komitmen dan ketegasan dari Polri, khususnya Polda Kepulauan Riau yang tanpa pandang bulu melakukan tindakan secara tegas. Oknum anggota polisi yang disergap itu berinisial NR. NR sebelumnya sebagai buser Polsek Nongsa. Dia tertangkap tangan saat dilakukan penggerebekan di rumahnya di perumahan Taman Hang Tuah, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota. Saat ditangkap, NR tengah menyimpan 50.000 butir ekstasi dan 3 kg sabu.
Penggerebekan ini dilakukan setelah petugas mengamankan seorang pelaku lainnya berinisial MA. Dari tangan MA, penyidik berhasil mengamankan 8 butir ekstasi berlogo angka 7. Pada hari itu juga dilakukan pengembangan dan telah mengantongi nama NR yang merupakan oknum anggota polisi berpangkat Bribka dan bertugas sebagai Kanit Buser Polsek Nongsa. Sekitar pukul 19.45 waktu Indonesia Barat, anggota Ditnarkoba Polda Kepri melakukan penggerebekan di rumah NR di perumahan Taman Hang Tua, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota. Di rumah NR ditemukan sebanyak 24.932 pil yang diduga ekstasi warna merah muda yang didapat dari dalam satu buah kardus merek Skypine. 26.165 tablet diduga ekstasi warna merah muda yang berada di dalam tas merek Caterham warna biru tua, dan 2.536 gram serbuk kristal yang diduga sabu dan 820 gram diduga sabu yang berada di dalam satu kardus kamera merek Canon. Pil ekstasi tersebut terdiri dari logo angka 7 dan Nike. Direktur Reserse Narkoba Polda Kepri, Kombes Pol Agus Rohmat, didampingi Kabid Humas Polda Kepri AKBP Hartono, menyampaikan terungkapnya kasus tindak pidana narkotika ini merupakan bentuk prestasi sekaligus kekecewaan untuk instansi Polri. Agus juga menyebut tersangka akan diproses secara hukum dan diproses secara kode etik profesi dan terancam hukuman berat. Keberhasilan pengungkapan NR berawal dari tertangkapnya satu orang tersangka berinisial MA di pos security perumahan Hang Tua, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota pada hari Rabu 12 Februari 2014. Berawal dari informasi masyarakat yang telah kami tindaklanjuti dengan membentuk tim melakukan penyelidikan. Selanjutnya kami berhasil menangkap setelah kami melakukan transaksi dengan para pelakunya, yaitu tanggal 12 Februari, tepatnya hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 sekitar pukul 16.45, yaitu di tempat kejadian pos security perumahan Taman Hang Tua, ini di Baloi Permai, Kota Batam. Berhasil kami tangkap seorang pelaku berinisial MAA alias Al bin M. Dia adalah kelahiran Pintulan Riau 10 Desember 84, laki-laki. Yang bersangkutan kami tangkap dengan barang bukti yaitu sebanyak 1 bungkus rokok Sampurna Mile yang berisi 8 butir diduga ekstasi warna pink. Kemudian ada handphone dan sepeda motor yang digunakan serta KTP yang bersangkutan. Dan dari yang bersangkutan kami lakukan pengembangan. Kemudian pada hari yang sama kami berhasil menangkap pelaku kembali, yaitu sekitar pukul 19.45, dan langsung kami lakukan penggeledahan di rumah tersangka, yaitu di perumahan Taman Hang Tua, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Kota Batam, dengan tersangka berinisial N BTB, kelahiran dari Riau 2 November 2008, laki-laki, pekerjaan anggota Polri. Dari tangan yang bersangkutan kami berhasil menyita yaitu sebanyak serbuk kristal diduga sabu sebanyak 3.356 gram. Kemudian pil diduga ekstasi berwarna merah muda sebanyak 51.097 butir. Dan yang ketiga adalah handphone, kemudian KTP yang bersangkutan. Kedua tersangka dikenakan pasal 114 ayat 2 dan atau pasal 112 ayat 2, pasal 137 huruf A dan B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dan atau pasal 60 ayat 5, pasal 62 Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika,
dan atau Pasal 196, Pasal 197 Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan atau Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Dari Mapolda Kepri, Pradana Putra, BCN TV melaporkan. Gubernur Kepri HM Sani meninjau lokasi pelaksanaan Musabakoh Tilawatil Quran atau MTQ tingkat nasional ke-16 di dataran Engku Putri Batam Center. Muhammad Sani ingin tahu sejauh mana penyelesaiannya. Sampai saat ini persiapan untuk MTQ tingkat nasional secara fisik sudah rampung sekitar 90%. Jelang Musabakoh Tilawatil Quran atau MTQ nasional yang akan diselenggarakan di Batam pada Juni 2014 mendatang, panitia MTQ telah melakukan serangkaian persiapan. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau HM Sani saat melakukan peninjauan langsung mengatakan sampai saat ini pemerintah Provinsi Kepri masih menunggu keputusan penetapan tanggal untuk menentukan pelaksanaan MTQ. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau masih menunggu keputusan dari Menteri Agama dan Presiden Republik Indonesia tentang penetapan pelaksanaan MTQ. Pelaksanaan MTQ tingkat nasional ini tidak hanya memperlombakan untuk Qori dan Qori A, tapi masih banyak perlombaan lain. Bahkan ada sekitar 7 atau 8 kegiatan yang akan diselenggarakan pada waktu pelaksanaan MTQ nanti. Nantinya pada pergelaran MTQ nasional ini, pemerintah Provinsi Kepri akan mengundang negara dunia Islam seperti dari negara Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan bahkan juga negara dari Afrika Selatan, di mana negara-negara tersebut akan menjadi bagian apa yang akan ditampilkan. Ya, alhamdulillah bahwa secara berangsur-angsur kita mempersiapkan MTQ nasional yang kita menjadi baru banyak, kalau pada 6 Juni nanti sampai 15. Pastinya tanggal berapa? 6 Juni sampai 15 Juni direncanakan. Tapi tanggal itu tentu yang kita akan sampaikan kepada Bapak Presiden dengan Menteri Agama. Apakah tanggal itu beliau menyetujui, tapi rencana itu adalah. Dengan datangnya Presiden Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Kepri berencana akan membuat jadwal untuk meresmikan beberapa tempat. Dari Batam Center, Teguh Joko Lismanto, BCN TV melaporkan. Ya pemirsa, beralih ke berita lainnya. Aksi spontanitas dilakukan oleh 53 karyawan PT ITEX yang melakukan mogok kerja. Ya, dan aksi ini dipicu tindakan 2 tenaga kerja asing asal India yang mengambil alih perusahaan. Selain itu, 2 tenaga kerja asing asal India tersebut melakukan pemecatan karyawan secara sepihak. Puluhan karyawan PT ITEX Batam berkumpul di depan perusahaan untuk menyampaikan keganjilan pihak manajemen yang sudah terjadi selama beberapa bulan terakhir. Salah satu tenaga kerja asing asal India atas nama Nanda Gopal, admin finance manager PT ITEX, diduga mengambil alih perusahaan dengan melakukan tindakan-tindakan yang merugikan banyak pihak. Di antaranya melakukan pemecatan terhadap karyawan secara sepihak dan tanpa pesangon yang layak. Selain itu, Gopal diduga menggelapkan seluruh gaji karyawan PT ITEX. Berdasarkan informasi yang didapat, padahal Nanda Gopal tenaga kerja asing asal India tersebut dalam masa pencekalan pihak imigrasi. Namun anehnya, ia masih bebas berkeliaran kemana-mana tanpa memiliki dokumentasi yang sah. Nah, permasalahannya awalnya ini bermula dengan kehadiran orang India, orang asing yang namanya Nanda Gopal ya, yang dimana dia itu posisinya di PT ITEX ini yaitu admin and finance manager. Nah, dia itu ibaratnya sudah membuat keputusan sendiri gitu, tanpa mengikuti aturan perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama, kemarin sebelumnya udah dia bilang keterlambatan gaji beberapa hari kemarin. Terus dia bilang, oke, mohon maaf lah, kita baru di sini, kita terima. Nah, setelah itu kembali lagi yang bulan
Februari ini keterlambatan gajinya. Ketika tanggal 7 kita sudah mendapat SMS banking. Nah kita tanya kenapa nggak ada negosiasi. Nah dia bilang nggak perlu negosiasi, penting saya bayar gitu. Okay. Kalau dia mau kita kasih ya kan. Khawatir aksi ini berujung anarkis, pihak pengamanan kawasan Batamindo, Kepolisian Yonih Batalion 134 Tua Sakti bersiaga di area perusahaan. Sebab dikabarkan sebelum aksi ini terjadi, Gopal menuding beberapa karyawan PT ITEK melakukan pemukulan terhadap dirinya. Padahal tidak ada tanda-tanda kekerasan yang terlihat pada Gopal. Dari kawasan industri Muka Kuning, Rian BCN TV melaporkan. Untuk mengatasi kebutuhan akan pengadaan truk penampung sampah atau bin kontainer, warga Kapling Pancur Baru khususnya RW 13 menginginkan di wilayahnya diadakan bin kontainer. Dengan diadakannya tempat penyimpanan sampah sementara ini, kebersihan kampung bisa terjaga. Tapi ya itu tadi, retribusinya itu disamakan dengan warga RW 09. Atau kita harus punya tong sendiri. Kita untuk retribusi sendiri itu mungkin kita serahkan ke warga juga. Gitu. Maksudnya kalau kita memang harus ada tong sendiri, mungkin kita minta bantuan Pak Lurah untuk menyediakan tong sendiri. Pengadaan bin kontainer ini dianggap perlu lantaran saat ini di Kapling Pancur Baru dari 2 RW di sana, baru RW 9 yang sudah mempunyai bin kontainer. Sedangkan RW 9 sudah memiliki sendiri dengan konsekuensi warga bakalan ditarik retribusi sampah per bulannya. Ketua RW 14, Salim, mengatakan untuk pengadaan bin kontainer ini sudah dibicarakan antar pimpinan RW di sana dengan Lurah Duryangkang, Gufron. Dalam momen Goro Masal beberapa waktu lalu, Salim mengatakan untuk pengadaan bin kontainer ini perlu memperhatikan beberapa kemungkinan. Salah satunya adalah bekerja sama dengan RW 9 tentang kemungkinan penggunaan bin kontainer secara bersama-sama. Konsekuensinya bahwa warga di RW 13 juga membayar iuran per bulan untuk pengangkutan sampah oleh petugas. Intinya gini, selama ini kita sampah ini masih bekerja sama dengan RW 9 karena itu yang ada di bin kontainer itu kan kita pun gabung RW 13, RW 9. Cuma mungkin sosialisasi untuk retribusinya belum maksimal, makanya kita ke depannya itu akan ya, kita mungkin harapan warga itu agar kita punya bin kontainer sendiri. Maka saya bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di RW 13 akan memohon ke tingkat DKP paling tidak untuk menyediakan sarana prasarana itu ya paling tidak bin kontainer agar ada di lingkungan kita di RW 13. Hal yang sama juga disampaikan oleh Lurah Duryangkang, Gufron, kepada warga bahwa ada beberapa hal yang perlu diingat sehubungan dengan pengadaan bin kontainer. Salah satunya adalah tentang kemungkinan kerjasama penggunaan kotak sampah tersebut secara bersama-sama. Kepada RW 13 khususnya yang uang retribusi sampah itu mungkin jadi keperan. Kenapa Pak? Apabila RW 9 itu dia tidak memenuhi kuota untuk pembayaran, dia akan nombok. Jadi bukan masalah tidak boleh. Mungkin di sini masalah retribusinya mungkin belum maksimal di sana. Jadi saya juga berharap kepada warga apabila dari RW atau RT bersosialisasi tentang retribusi sampah, tidak tolong juga direspon. Karena gini Pak, setiap RW 1 kalau RW 1 malah kita yang terbebanin Pak. Dari Punggur, Nongsa, Teguh Joko Lismanto, BCN TV melaporkan. Muhammad Saleh, pria 29 tahun ini harus mendapat perawatan intensif di ruang unit gawat darurat Rumah Sakit Budi Kemuliaan Sabtu sore setelah sebutir peluru nyasar menembus lengan kirinya. Ya, dan Saleh mengaku tertembak setelah melihat 2 bot yang sedang baku tembak di perairan Pulau Kepala Jeri. Beginilah kondisi Muhammad Saleh. Pria berusia 29 tahun ini kini harus mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Budi Kemuliaan Baloi, Batam. Sabtu sore, Saleh diduga jatuh pingsan setelah sebutir peluru nyasar menembus di bagian lengan kirinya. Namun sayangnya, peluru tersebut tidak dapat ditemukan. Saleh menceritakan awal kejadian penembakan peluru nyasar yang ia alami saat ia hendak mencari kepiting di perairan Pulau Jeri sekitar pukul 3 dini hari.
Saat itu, ia melihat ada dua bot yang kejar-kejaran. Kapal belakang terus menembaki kapal depan. Namun tiba-tiba, ia merasakan suatu benda masuk ke lengan kirinya. Saat itu, Saleh tidak langsung menyadari bahwa benda yang menembus lengannya adalah peluru nyasar dari aksi tembak-tembakan kapal yang ia lihat. Setelah ia ketemu saudaranya dalam kondisi lengan berlumuran darah, sepupunya mengatakan bahwa ia kena tembakan nyasar, lalu mengajaknya untuk berobat. Karena kejadiannya subuh, sekitar jam 3-an ya sekitar. Besok kita ledakan itu langsung kayak ini kejar-kejar bunyi tembakan terus kan. Terus langsung kami lari gitu loh. Terus lari, terasa kayak semua itu tangannya. Jadi bilang, ya sepupu saya bilang, apa tuh tangan? Lihat, oh darah lentir. Itu bekas-bekas peluru nih katanya. Dia bilang enggak jauh kejadiannya. Waktu kejaran tuh nggak jauh dari Karang. Belum diketahui secara pasti dua bot yang saling kejar dan melakukan aksi tembak-menembak tersebut. Sebab Saleh mengaku tidak dapat melihat dengan begitu jelas lantaran redupnya suasana pada malam itu. Dalam peristiwa ini, Saleh mengaku juga belum membuat laporan ke pihak berwajib. Namun pihak keluarga berjanji akan menindaklanjuti kasus ini dengan melaporkan ke pihak kepolisian. Saat ini, Saleh masih dirawat di Rumah Sakit Budi Kemuliaan, Batam. Dari kawasan Pelita, Rian BCN TV melaporkan. Sebanyak 3.000 sopir taksi lokal yang ada di Batam berdemo lagi. Kali ini tak hanya menggeruduk kantor Pemko Batam, para sopir taksi memblokir jalan di semua penjuru dari dan menuju ke kantor Pemko Batam. Demo kali ini merupakan demo lanjutan demo taksi beberapa waktu yang lalu. Sejak Selasa pagi, sopir taksi di seluruh kota Batam memarkir kendaraannya di sepanjang jalur jalan dari dan menuju ke kantor Pemko Batam. Aksi mereka terkait keberadaan taksi Bluebird yang mengoperasikan 25 taksi mereka, padahal sudah ada 50 unit taksi Bluebird yang sudah beroperasi. Sejak tiba di kantor Pemko, para sopir taksi yang sudah memarkirkan kendaraannya di tepi jalan raya langsung merangsek ke dalam kantor DPRD Kota Batam. Pasalnya, saat mereka akan masuk ke kantor Wali Kota Batam, nyaris seluruh lokasi kantor Pemko dijaga oleh polisi. Menjelang siang, kedatangan Wali Kota Ahmad Dahlan membuat puluhan sopir taksi beranjak dari duduknya dan menuju ke lantai 4 di mana diadakannya pertemuan lanjutan. Akhirnya, perwakilan sopir taksi mengikuti pertemuan dengan pihak Pemko Batam terkait taksi Bluebird. Hadir juga Kapolresta Barelang, Kombes Pol Muhammad Hendra Suhartiono. Setelah Wali Kota Batam Ahmad Dahlan tiba, pintu ruang rapat di lantai 4 itu ditutup untuk umum termasuk untuk wartawan. Om Momaret, Ketua Forum Peduli Taksi Batam sebelum naik ke lantai 4, memberikan keterangan terkait aksi demo tersebut. Ia mengatakan aksi ini merupakan aksi lanjutan karena pertemuan dengan pemerintah belum ada solusinya. Kita tidak mengharuskan wali kota, biar dia menilai sendiri apa yang kami lakukan. Kalau dia mau berbuat baik, kita akan legowo. Kalau tidak, ya kita akan lanjut sampai kapan dia siap. Tuntutan udah jelas itu, Mas. Oke, dia sekarang mengatakan, oke, kita dialog. Dialog bagaimana? Dia kan meminta nih 25 nih dijalankan. Oke, kita jalankan. Tapi buat surat 75 titik stop. Tidak ada penambahan lagi. Nah, tidak ada penambahan lagi. Menjelang pukul 5 sore, informasi yang dihimpun akhirnya Wali Kota Batam mengeluarkan kebijakan bahwa pemerintah Kota Batam akan menyurati Bluebird. Surat itu berisi 25 taksi milik Bluebird yang baru tak boleh beroperasi terlebih dahulu. Selain meminta sopir taksi agar ikut menjaga ketertiban, pemerintah meminta waktu 1 minggu untuk keputusan selanjutnya. Dari Batam Center, Teguh Joko Lismanto, BCN TV melaporkan. Ya pemirsa, dalam meningkatkan keamanan dari maraknya SPBU nakal yang bermain dengan pelangsir, pemasangan CCTV pada setiap sudut SPBU yang dilakukan oleh Pertamina belum maksimal. Dan untuk itu, pihak Pertamina membutuhkan tenaga ahli vendor dalam meningkatkan keamanan dan keterbukaan kepada publik agar masyarakat juga bisa membantu dalam kelangkaan BBM yang terjadi, serta maraknya pelangsir solar yang terus berkeliaran.
Pemasangan CCTV di setiap sudut Pertamina belum berhasil dengan maksimal. Pasalnya, tidak di semua sudut SPBU terkoneksi pada jaringan yang disambung langsung melalui website. Untuk itu, pihak Pertamina membutuhkan tenaga ahli vendor dengan tujuan untuk mengawasi bila ada kendaraan pelangsir yang diduga yang beraksi di SPBU. Pasangan CCTV yang langsung dikoneksikan ke website juga bertujuan agar masyarakat bisa langsung memantau melalui CCTV terhadap maraknya pelangsir solar yang sering beraksi di SPBU, serta membantu mengoptimalkan Pertamina serta instansi terkait lainnya dalam mengusut kasus kelangkaan BBM yang sering terjadi. CCTV memang kita udah usulkan kemarin untuk dipasang semua SPBU, tapi bukan cuma dipasang di SPBU, nanti dipasangkan juga di website. Masalahnya masih ada beberapa titik itu ternyata sinyalnya untuk disambungkan ke website tidak maksimal, jadi butuh sambung. Kita khawatir nanti kalau memang ternyata dia tidak broadcast di website, ya kan? Jadi kan timbul kecurigaan yang bukan. Jadi sekarang kita lagi mengusahakan vendor mana yang mampu untuk menangani ini. Kalau teman-teman wartawan ada kenal vendor yang bagus, apa dari Singapura, tolong diajukan ke kita. Iya. Tuh, ini udah terbuka sekali loh ini. Betul, Bang. Cuma kan dia kan masih banyak pelangsir. Berarti ini CCTV ini nyambung ke Pertamina. Iya. Ke website, seluruh masyarakat bisa lihat. Itu rencana kita. Belum. Rencana. Dari Batam Center, Pradana Putra BCN TV melaporkan. Ya pemirsa, berita lainnya, seorang ibu rumah tangga asal Aceh berinisial MU ditangkap petugas kepolisian kawasan Pelabuhan Sekupang. Penangkapan pada akhir pekan lalu itu dilakukan lantaran wanita itu kedapatan membawa ganja kering siap edar seberat 21 kg. Ibu rumah tangga itu pun dibawa ke kantor polisi. Saat diamankan, MU mengaku hanya membawa barang milik seseorang dari Aceh. Selain itu, ibu rumah tangga ini mengaku nekat lantaran butuh duit untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. MU mengakui barang tersebut milik RY, seorang warga Aceh. Untuk membawa barang haram tersebut, MU akan mendapatkan imbalan Rp300.000 per kilogramnya apabila ganja siap edar yang ia bawa sampai ke orang yang dimaksud. Kepala Kepolisian Kawasan Pelabuhan Sekupang, AKP Hendrianto menjelaskan, awal penangkapan MU berdasarkan kecurigaan petugas terhadap gerak-gerik MU saat kapal dari Medan bersandar. Alhasil, setelah petugas melakukan pengecekan, ganja seberat 21 kg siap edar berhasil diamankan petugas kepolisian kawasan pelabuhan. Setelah tersangka turun dari kapal, kemudian anggota curiga gerak-geriknya kemudian dicek barang, dicek tas yang dibawa. Kebetulan dia juga menggunakan porter. Ya. Setelah dicek ditemukan ganja kering sebanyak 21 bata. Ya, dia menggunakan 3 tas ya, 2 tas dan 1 koper. Ibu ini cuman katanya membawa, ya sudah ada yang menunggu. Ya cuman masih kita kembangkan. Ya tersangka sudah lama di sini, cuman dia dari keturunan warga Aceh, pulang ke sini. Setelah ganja senilai ratusan juta berhasil diamankan, MU beserta barang bukti digiring ke Polda Kepulauan Riau untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari kawasan Sekupang, Rian BCN TV melaporkan. Pemirsa, Satuan Booster Polresta Barelang berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang menewaskan Anton, manajer sebuah restoran di Batam. Ironisnya, otak dari pembunuhan sadis ini dilakukan oleh pelajar SMK yang tergabung dalam komunitas gay pelajar Batam. Tertangkapnya para pelaku pembunuhan yang menewaskan Anton, seorang manajer sebuah restoran di Batam, akhir Januari lalu cukup mengagetkan.
Pasalnya, 4 dari 5 pelaku yang berhasil ditangkap tim Buser Polresta Barelang adalah pelajar sebuah SMK di Batu Aji, Batam. Ironisnya, para pelaku adalah remaja yang tergabung dalam komunitas gay pelajar Batam. Penangkapan berawal dari dibekuknya NIK dan DI di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Dari mulut NIK diketahui jika para pelaku adalah teman sekolahnya, yakni NIK, RY, JUP, dan IM. Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, aksi pembunuhan ini sudah direncanakan oleh IM dan RY yang merupakan kekasih korban. Sebelumnya, mereka sempat 2 kali gagal melakukan aksi pembunuhan terhadap korban Anton. Kapolresta Barelang, Kombes Muhammad Hendra Suhartiono mengatakan, motif pembunuhan tersebut adalah dendam pribadi IM dan RY yang sejak 2 bulan terakhir mulai kurang mendapat perhatian dari korban. Kedua pelajar ini sudah menjalin hubungan sesama jenis dengan korban sejak 2 tahun terakhir. Namun belakangan, korban diketahui memiliki kekasih lelaki lain yang juga masih berstatus pelajar. Dari pengakuan di salah satu tersangka, ia dan tersangka lainnya adalah seorang gay yang kerap melayani para gay lainnya. Untuk 1 kali berhubungan, dia dan rekannya mendapat imbalan uang sebesar 400 hingga 500 ribu rupiah. Polresta Barelang sudah mengamankan 4 tersangka. Yang pertama, Nick, 17 tahun, kemudian DI, 21 tahun, terus RY, 16 tahun, terus JUV, usianya 16 tahun. Dari 4 tersangka ini, 1 masih buron, IM, yang sekarang masih dalam pengejaran. Dari perbuatannya ini, modusnya adalah murni perampokan disertai dengan pembunuhan. Jadi sudah direncanakan sebelumnya oleh mereka ini akan kita kenai pasal 338 untuk 340. Aksi pembunuhan yang dilakukan para pelajar ini terbilang rapi. Polisi sempat kesulitan mengungkap kasus ini, mengingat tak ada saksi maupun jejak yang ditinggalkan pelaku. Selain membunuh korban, para pelaku juga menjarah harta korban berupa uang, emas, jam tangan, dan mobil Kijang Innova lengkap dengan surat-suratnya. Ibarat kayu yang sudah terbakar menjadi abu, 4 pelajar ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan mendekam di balik jeruji besi. Mereka diancam hukuman 20 tahun kurungan dengan pasal 338 Junto 40 KUHP. Dari Baloi, Rian, BCN TV melaporkan. Sebagai bentuk kepeduliannya terhadap korban bencana alam, Palang Merah Remaja atau PMR SMK Negeri 2 Batam melakukan penggalangan dana tiap persimpangan lampu merah di Kota Batam. Ya, dan mereka juga mendirikan posko di sekolahnya sebagai wujud kepeduliannya terhadap korban bencana alam yang tertimpa bencana alam letusan Gunung Kelud. Tampak terlihat anggota Palang Merah Remaja atau PMR SMK Negeri 2 Batam sedang melakukan penggalangan dana di Simpang Lampu Merah Kamo Industrial Park. Siswa-siswi ini membagi waktunya untuk melakukan penggalangan dana untuk korban bencana alam tersebut. Tidak hanya itu, siswa-siswi SMK Negeri 2 Batam ini juga mendirikan posko penampungan di sekolahnya untuk menampung sumbangan-sumbangan berupa sembako serta baju layak pakai untuk korban bencana alam. Baru selesai ngelakuin bakti sosial. Bakti sosial buat? Buat Gunung Kelud. Tujuannya seperti apa? Tujuannya supaya bisa mempermudah orang yang terkena bencana tersebut. Terutama yang masyarakat dekat-dekat dengan lokasi Gunung Kelud. Bakti sosial ngelakuin kegiatan apa aja itu? Kegiatannya ya meminta sumbangan. Sumbangan seperti? Berupa apa saja sih, baju layak pakai, uang, jenis makanan instan. Harapannya ke depan seperti apa? Semoga mereka merasa terbantu dengan adanya bakti sosial ini. Mereka terbantu dengan ya pokoknya mempermudah keadaan mereka lah yang saat itu kayak mana tertimpa musibah. Nantinya sumbangan-sumbangan tersebut akan diserahkan di Posko Peduli Bencana Alam yang didirikan oleh Dinas Sosial Republik Indonesia yang bekerja sama dengan pemerintah Kota Batam. Kedepannya, dengan adanya kegiatan sosial ini, diharapkan akan ada banyak orang-orang yang peduli terhadap korban bencana alam yang terjadi di Indonesia. Dari Batam Center, Pradana Putra BCN TV melaporkan.
Ya pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita hari ini. Semoga dapat membuka cakrawala Anda dengan informasi yang aktual, tajam, dan terpercaya. Saya Dita Kinarti dan saya Abi Rizal, serta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berakhir pekan.